Halo, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Wawa Wahyudi dalam program induction dari Medica Plaza yang diberikan oleh Training Department. Pada video induction kali ini, kita akan membahas terkait dengan medical knowledge yang akan dibahas adalah Advanced Cardiovascular Life Support atau ACLS. Ya. Nah, di dalam sesi induction kali ini, kita tidak akan membahas secara mendetail bagaimana algoritma yang ada di ACLS ini, tetapi di sini kita akan membahas secara prinsip dasar dari ACLS ini, prinsip dasar dan persiapan apa saja yang perlu kita ketahui atau kita perlukan untuk bisa melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam ACLS ini. Oke, sebagai paramedik tentunya kita sangat perlu untuk mengetahui memiliki skill terkait dengan ACLS ini, karena di dalam sebuah site ataupun di fasilitas kesehatan tentunya erat kaitannya dengan kasus emergensi. Walaupun kita tidak pernah mengharapkan kejadian emergensi itu terjadi, tetapi sebagai petugas medis, sebagai paramedik, tentunya kita harus selalu siap dalam keadaan emergensi. Dan untuk itu, keadaan emergensi, salah satunya yang paling sering terjadi adalah kegawat daruratan jantung. Yang mana di dalam kegawat daruratan jantung ini dibahas atau dikupas tuntas di dalam ACLS ini. Tentunya kita sebagai paramedik sangat memerlukan hal ini. Jadi kita akan lihat apa saja yang perlu kita persiapkan dalam ACLS ini. Oke. ACLS atau Advanced Cardiovascular Life Support. Mungkin rekan-rekan yang ada di sini pernah mengikuti training ACLS itu sendiri ya, ataupun mungkin ada rekan-rekan yang ada di sini pernah mengikuti training BTCLS. Nah, dan di dalam kedua training itu tentunya dibahas terkait dengan kegawat daruratan jantung. Tetapi di dalam ACLS ini kita lebih membahas advance, yang artinya tindakan-tindakan yang dilakukan atau juga asesmen yang dilakukan pada kegawat daruratan jantung itu lebih detail, lebih advance lagi dibandingkan dengan basic cardiovascular life support ya. Ya. Oke, untuk ACLS ini sendiri, update terbaru dari guidelines yang dikeluarkan oleh American Heart Association, yaitu di tahun 2020. Jadi guideline dasarnya atas ACLS ini adalah update terakhir dari AHA yang tahun 2020. Yang sebelumnya mungkin rekan-rekan mengenal juga yang 2015, tapi yang sekarang yang digunakan, yang relevan saat ini adalah di tahun 2020. Juga sebelum tahun 2020 ada standar yang terbaru pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Ada CPR yang mengikuti protokol dari COVID-19. Nah, itu juga termasuk yang terbaru ya, dan masih belum berubah untuk hal itu. Kemudian untuk rekan-rekan di site, selain kita mempelajari update dari American Heart Association, perlu juga kiranya untuk memasang poster seperti algoritma yang ada di ACLS ya. Poster-poster ini untuk apa sih? Bukan hanya untuk perhiasan dinding ya, tetapi poster-poster ini adalah untuk menjadi alat bantu kita pada saat kita menemukan kasus keemergensian yang berhubungan dengan keemergensian kardiak atau jantung, maka itu semua bisa kita gunakan sebagai acuan, sebagai guidelines kita di lokasi kerja. Jika kita sulit menghafalnya, sehingga kita bisa melihat apa yang sudah kita tempel di dinding di klinik atau di fasilitas kesehatan yang kita bertugas di sana. Kemudian tentunya kita selalu mengupdate kemampuan kita, baik itu secara pengetahuannya ataupun skillnya terkait dengan ACLS ini, karena ini selalu berkembang. Dan memang kenapa kita harus selalu melatih kemampuan ACLS ini, karena ketika kita tidak latihan, kasus emergensi ini kita akui jarang terjadi.
Maka dari itu ketika sebuah pemahaman kita tidak pernah latih, maka bisa jadi nanti kita akan lupa. Nah, jadi harus kita mengupdate untuk pengetahuan kita terkait dengan ACLS. Bagaimana sih cara mengupdate-nya? Ya, kita bisa membaca yang ada di guideline yang dikeluarkan oleh AH, ataupun kita bisa sharing bersama rekan kerja, latihan misalkan pada saat morning briefing kita lakukan refresh materi terkait dengan ACLS, dan juga di training departemen kita mengadakan sharing session setiap bulannya, ada sekitar 2 kali untuk materi medical. Salah satunya yang paling sering diberikan adalah materi ACLS ini, ya. Kemudian juga rekan-rekan bisa mempelajari melalui video ya di kanal YouTube, banyak sekali video-video yang menampilkan terkait materi ACLS ini. Jadi rekan-rekan bisa membrowsing ataupun bisa melihat video atau bahkan mendownload videonya dan kemudian dijadikan bahan diskusi dengan rekan kerja. Nah, dan tentunya latihan yang biasanya kita lakukan atau kita susun skenario, misalkan ada pasien yang mengalami kegawat daruratan jantung, kemudian bagaimana respon kita untuk memberikan pertolongan kepada pasien tersebut, tentunya sesuai dengan algoritma ACLS. Dan itu ketika kita sering melatih dan pada saat ada kasus emergensi yang betul-betul terjadi, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi atau memberikan pertolongan pada kasus kegawat daruratan jantung. Berbeda kalau kita jarang latihan. Ketika terjadi emergensi, maka saya yakin akan bingung ketika menghadapi kasus emergensi. Ya. Jadi latihan, baca, sharing itu harus kita lakukan. Nah, sekali lagi untuk update ACLS ini, ya, update dari ACLS ini ada di tahun 2020, dan di dalam ACLS ini cakupan materinya adalah pertama cardiac arrest. Jadi cardiac arrest care, ya, cardiac arrest care ini adalah bagaimana memberikan pertolongan pada orang yang mengalami henti jantung, ya. Itu dibahas di ACLS. Kemudian juga BLS, ya, Basic Life Support. Ini yang sebetulnya yang paling awal, ya, yang paling awal dibahas di ACLS itu adalah terkait dengan BLS-nya. BLS ini Basic Life Support karena kita tidak akan bisa melakukan advance kalau basicnya belum baik, belum benar, ya. Jadi harus kita pelajari juga basic terlebih dahulu, kemudian baru kita melangkah ke advance. Ya, kemudian ada lagi setelah cardiac arrest care, kemudian ada post cardiac arrest care, ya, atau ROSC, ya. Nah, di sini kita membahas bagaimana tindakan kita setelah pasien dilakukan CPR, kemudian dia berubah menjadi spontan circulation. Nah, di situ bagaimana kita melakukan pertolongannya agar dia bisa recovery tentunya. Kemudian juga dibahas terkait bradikardia di dalam ACLS ini. Ketika jantung berdetak lebih lambat daripada normalnya, maka kita harus melakukan sesuatu untuk bisa mengembalikan ke detak jantung yang normal dan mencegah orang tersebut menjadi cardiac arrest. Karena ketika ada gangguan jantung, entah itu terlalu cepat atau terlalu lambat, akan ada kemungkinan untuk korban tersebut mengalami henti jantung. Maka kita bagaimana cara melakukan pertolongannya untuk pasien yang mengalami bradikardia tadi agar tidak terjadi cardiac arrest dan bisa kembali normal. Kemudian berikutnya di dalam ACLS juga dibahas terkait dengan takikardia, ya, bagaimana jantung berdetak lebih cepat dibandingkan normalnya. Dan tugas kita sama, bagaimana mengembalikan jantung ke ritme yang normal dan bisa mencegah untuk terjadinya cardiac arrest. Oke. Dan juga selain itu di dalam ACLS juga dibahas terkait dengan arteri coronary syndrome atau acute coronary syndrome, ya, dan kemudian ada acute stroke juga. Ini algoritmanya dibahas di dalam ACLS dan kita sangat perlu untuk bagaimana mengetahui dan bagaimana peran kita sebagai petugas medis dalam menangani kasus kegawat daruratan jantung tersebut.
Ya, jadi sekali lagi di dalam ACLS kita bahas basic life support, kemudian ada cardiac arrest algorithm, kemudian ada post cardiac arrest care, ada bradycardi algorithm, dan ada tachycardy algorithm, kemudian ada acute coronary syndrome, kemudian ada acute stroke algorithm. Nah, ini semua dibahas di advanced cardiovascular life support. Dan ini saya akan berikan highlight-nya saya ini. Jadi change of survival ini sebagai acuan dasar bagaimana kita menghadapi pasien yang mengalami serangan jantung atau henti jantung. Ya, ini ada dibagi dua, ada intra-hospital cardiac arrest dan juga out of hospital cardiac arrest. Nah, di sini kita setting kita sebagai petugas medis, kita berada di mana nih? Apakah kita ada di intra-hospital atau out of hospital? Ya, ini bisa ada kemungkinan dua kemungkinan bisa terjadi. Pada saat kita merespon yaitu menjadi out of hospital. Tapi pada saat kita standby di fasilitas kesehatan yang dalam hal ini adalah rumah sakit atau klinik yang besar, itu berarti menggunakan intra hospital cardiac arrest. Ya, di mana di sini rantainya ada 6 rantai yang semuanya terhubung dan ini semua saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga kita harus betul-betul bisa menjalankan peran di masing-masing rantai tersebut. Oke, nah kita akan bahas terkait dengan intrahospital terlebih dahulu ya. Dan ya intrahospital di sini sama ada 6 rantai dan yang rantai pertama bagaimana kita memastikan adanya cardiac arrest ya. Bagaimana kita betul-betul sigap terhadap pasien yang mengalami cardiac arrest. Bisa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu dan kita biasanya lakukan pengecekan dengan basic life support survey ya, BLS survey. Bagaimana ada orang yang tidak sadar, kemudian tidak ada nadi, tidak bernafas, dan setelah itu kita harus bisa mengaktifkan sistem emergency yang ada di tempat kerja kita atau yang ada di fasilitas kesehatan yang berada di sana ya. Apakah ada code blue-nya atau tidak, ya, atau misalkan ada alurnya seperti apa kalau misalkan ada orang yang mengalami cardiac arrest, apakah kita harus menghubungi dokter yang standby atau seperti apa. Itu kita harus aktifkan segera emergency response yang ada di fasilitas kesehatan. Kemudian yang rantai nomor 3 adalah high quality CPR, bagaimana kita melakukan high quality CPR dari mulai kecepatan, kemudian kedalaman, kemudian mengoperasikan defibrilator, bagaimana CPR ini dengan chest recoil-nya. Nah, kemudian rantai keempat ada defibrilator, bagaimana kita bisa mengoperasikan defib ataupun AED yang ada di lokasi kerja kita. Kemudian ada post cardiac arrest care, orang yang setelah dilakukan high quality CPR, bagaimana dilakukan perawatan agar dia bisa recovery. Nah, di fase recovery ini bagaimana kita mencegah hal atau cardiac arrest ini bisa terulang kembali. Ini bisa berkolaborasi dengan pasien dan juga keluarga pasien. Oke, kemudian out of hospital ini sebetulnya relatif sama, tetapi yang membedakan di sini adalah pada saat terjadi cardiac arrest yang ada di lapangan, pastinya yang pertama kali melihat korban atau pasien adalah first aider yang ada di sana. First aider ini bisa jadi petugas medis ataupun bukan petugas medis ya. Jadi orang yang paling dekat di sana itu adalah orang yang harus menjalankan rantai keselamatan antara yang nomor 1 sampai nomor 3 ini. Dan ini biasanya yang paling sering dilakukan oleh first aider dan bukan petugas medis ya. Yang pertama, first aider harus mampu mengaktifkan sistem emergency yang ada di tempat sekitar, bagaimana menghubungi nomor emergensinya, bagaimana cara melaporkannya. Kemudian rantai kedua sama dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana melakukan high quality CPR. Dan setelah itu bagaimana mengoperasikan defibrilator. Nah, inilah bagian yang terpenting, 3 rantai terpenting ini yang harus dilakukan oleh first aider. Dan kemudian kita sebagai petugas medis, di sini tugasnya adalah merespon ke lokasi kejadian. Ya, bagaimana kita merespon ke lokasi kejadian, kemudian di lokasi kejadian kita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh seorang first aider.
ya. Dan di sini kemudian ada rantai berikutnya, rantai untuk post cardiac arrest care ya sama, dan juga rantai recovery. Oke, kemudian itu untuk American Change of Survival ya, American Heart Association Change of Survival. Kemudian berikutnya kita lihat, nah ini untuk high quality CPR, dan ini ada summary-nya antara dewasa, anak, dan infant, bagaimana untuk segala tahapan dari tindakan untuk ketiga kelompok usia tersebut, ada yang berbeda dan ada yang juga sama saja seperti itu. Dan ini komponen yang bisa dilihat oleh rekan-rekan semua, semuanya bisa rekan-rekan baca dan bisa rekan-rekan pelajari untuk bagaimana kita melakukan high quality CPR, apalagi untuk healthcare provider ini sangatlah mutlak perlu diketahui ya. Bagaimana contohnya di sini ada kita harus bisa memastikan lokasi aman sebelum kita melakukan CPR. Kemudian bagaimana memastikan orang tersebut apakah dia mengalami cardiac arrest atau bukan dengan melakukan cek nadi, cek nafas. Kemudian bagaimana kita mengaktifkan sistem emergensi di tempat sekitar, entah itu kita di fasilitas medis ataupun di luar fasilitas medis. Bagaimana cara mengaktifkannya, nomor-nomor emergensinya kita perlu tahu, dan juga berikutnya adalah bagaimana melakukan kompresi secara benar dan tepat, mulai dari kecepatan ya, untuk dua penolong misalkan 30:2, dan juga untuk dilakukan hal serupa ya untuk kecepatan atau siklus dari CPR-nya. Kemudian ada kecepatan dari kompresi yang kita lakukan. Untuk dewasa ada 100 sampai 120 kali per menit ya. Ini perlu kita lakukan dan harus betul-betul akurat. Begitupun dengan child dan infant ya, dan juga masalah kedalaman, kemudian kedalaman, dan kemudian ada penempatan posisi di daerah dada ya, bagaimana untuk adult, anak, dan juga bayi. Itu harus kita betul-betul pelajari, dan tentunya penting sekali untuk kita sering berlatih terkait dengan CPR ini. Oke, kemudian ini untuk algoritma BLS ya pada dewasa ya, bagaimana kita pertama melakukan scene safety bagaimana memastikan lokasi itu aman untuk kita sebagai penolong dan untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian bagaimana cara kita mengecek respon pasien pada saat dicurigai pasien tersebut mengalami cardiac arrest ya. Jadi kemudian setelah itu bagaimana kita mengecek untuk nadi dan nafasnya agar lebih memastikan bahwa dia mengalami cardiac arrest. Dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan AED yang ada di sekitar lokasi korban. Di mana lokasinya AED tersebut, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara mengoperasikan AED, itu juga perlu menjadi perhatian buat kita semua. Kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana melakukan CPR jika memang pasien tersebut tidak bernafas dan tidak ada nadi, dan jika masih bernafas, maka apa yang harus dilakukan. Ini dikupas tuntas di dalam Adult Basic Life Support Algorithm ini. Ya. Nah, dan berikutnya di dalam ACLS ini yang tadi adalah basic, dan kemudian ini advance, masuk ke ranah advance. Yang membedakan apa di sini? Di sini kita akan melihat adanya penggunaan IV ya, penggunaan IV, dan kemudian ada penggunaan oksigen. Jika tadi sebelumnya kita hanya melakukan CPR tanpa menghubungkan dengan oksigen dan juga IV ya. Ini menjadi pembeda antara basic dengan advance. Jadi adanya oksigen
adanya monitor ya, monitor untuk melihat lebih jauh terkait dengan irama jantung, dan juga adanya IV oksigen dan monitor. Itulah yang menjadi pembeda antara algoritma basic dan advance. Ya, di sini bisa kita lihat ada epinefrin yang bisa kita gunakan untuk pasien cardiac arrest. Jadi bisa dipastikan juga untuk rekan-rekan yang ada di site bagaimana stok epinefrin di site tersebut, apakah cukup, apakah bisa digunakan atau tidak terkait dengan expired date-nya, apakah jumlahnya memadai untuk bisa dilakukan CPR misalkan selama 30 menit. Biasanya kita butuh 10 ampul dalam satu kali melakukan CPR dengan hitungan 30 menit misalkan. Dan apakah hal itu sudah dipersiapkan atau tidak di site masing-masing. Termasuk juga terkait dengan alat untuk melakukan shock atau defibrilator. Apakah defibrilator tersedia atau tidak? Kalau tidak tersedia, apakah ada AED atau tidak? Kalau ada AED, apakah kita sudah familiar untuk menggunakan alat tersebut? Nah, itu menjadi bahan perhatian untuk bisa kita melakukan algoritma sesuai yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Nah, berikutnya juga di dalam ACLS ini dibahas terkait dengan takikardia algoritma. Bagaimana orang yang mengalami takikardia ini adalah orang-orang yang memiliki nadi lebih dari 150 kali ya kalau di dalam algoritma ACLS ini. Ya, lebih dari 150 kali dan menimbulkan gejala-gejala seperti tidak nyaman di dada, penurunan kesadaran, kemudian ada tanda-tanda syok. Nah, itulah yang menjadi alarm buat kita bahwa pasien tersebut sedang mengalami kegawat daruratan. Dan di dalam hal ini, apa saja yang perlu kita persiapkan, tentunya selain skill dan pengetahuan, tentunya juga ada alat-alat yang bisa kita gunakan di dalam algoritma ini, contohnya seperti obat-obatan, EKG, apakah ada alat untuk merekam irama jantung di sana? Kalau tidak, kita mungkin bisa melihat simptomnya saja, dan juga apakah kita sudah mampu memberikan obat-obatan yang sesuai dengan algoritma ini, dan juga apakah kita sudah mampu melakukan DC shock atau synchronized cardioversion dalam adult tachycardia ini. Nah, itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, di dalam kasus takikardi ini, pada intinya yang perlu kita lakukan adalah pertama selalu mengidentifikasi apakah takikardinya ini menyebabkan dia mengalami keadaan seperti shock, kemudian tidak nyaman di dada, ada tanda-tanda untuk arteri coronary syndrome. Nah, apakah ada penurunan kesadaran juga. Ketika mengalami salah satu dari gejala tersebut, maka bisa dikelompokkan takikardinya itu adalah takikardi yang unstable. Inilah yang menjadi emergency. Ketika sudah terjadi unstable, maka yang perlu kita lakukan adalah seperti synchronized cardioversion. Nah, untuk synchronized cardioversion, apakah kita sudah familiar untuk hal tersebut? Apakah kita sudah pernah melakukan synchronized cardioversion atau baik dalam real ataupun dalam latihan? Kalau belum pernah dua-duanya, maka perlu kiranya untuk kita melakukan pelatihan untuk bisa melakukan synchronized cardioversion ini. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa berlatih atau sharing dengan orang yang senior yang ada di sana, ataupun rekan-rekan juga bisa mengikuti sharing session yang dilakukan oleh training department, dan juga pastinya rekan-rekan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk browsing ataupun melihat video yang bisa rekan-rekan akses di site ya. Nah, kemudian setelah itu, selain daripada synchronized cardioversion, juga tahapan-tahapan untuk melakukan cardioversion juga penting kita ketahui, seperti memberikan sedasi, kemudian melakukan vagal manuver. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Nah, dan selain itu untuk takikardi juga ada beberapa obat-obatan yang memang kita perlu ketahui cara memberikannya, dosis-dosisnya juga, seperti amiodaron, kemudian prokainamid, ataupun juga seperti
adenosin. Nah, ini juga perlu kita pelajari lebih lanjut. Oke, dan berikutnya di dalam algoritma ACLS juga dibahas terkait dengan adult bradycardy ya. Adult bradycardy ini tentunya kita ketahui bahwa bradycardy adalah detak jantung yang kurang dari normal, yang mana normalnya biasanya adalah 60, tetapi dalam bradycardia yang bisa menimbulkan gejala keemergensian itu adalah yang di bawah 50 byte per menit ya. Dan di sini yang perlu kita ketahui atau perlu kita garis bawahi di dalam algoritma bradycardi, yaitu pertama bagaimana kita memastikan atau mengassessment apakah orang tersebut mengalami bradycardia atau tidak. Caranya bagaimana kita menghitung nadi 1 menit penuh ya, apakah betul-betul di bawah 50 atau tidak. Bagaimana kekuatan nadinya. Ya, setelah diidentifikasi baru bagaimana kita memberikan atau melakukan ACLS survei ya, bagaimana melihat airway breathing-nya, apakah perlu diberikan oksigen, bagaimana kita memasang monitor untuk memastikan jenis dari bradikardi yang dialami oleh pasien, karena bisa jadi bradikardinya ternyata jenis yang lain misalkan. Jadi karena bradikardi itu yang perlu diketahui setidaknya ada 3 ya, ada seperti sinus bradikardi, kemudian ada AV block, ada total AV block derajat 1 dan 2 gitu. Dan ini sangat perlu kita lakukan latihan atau belajar terkait hal ini, karena cukup sulit tentunya bagi yang memang kurang familiar terkait dengan bradikardi ini dalam membedakan jenis-jenis bradikardi tadi. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengelompokkan bradikardi yang stabil atau yang tidak stabil, sama seperti halnya takikardi tadi. Apakah ada hipotensi, apakah ada penurunan kesadaran, mental statusnya berubah, kemudian ada tanda gejala shock, ada ischemic chest discomfort, ada ketidaknyamanan di dada, kemudian ada heart failure, itu bisa dilakukan pemeriksaan EKG seperti itu. Nah, ketika misalkan takikardinya unstable atau ada gejala salah satu yang di atas tadi yang disebutkan, maka perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pertolongan berikutnya seperti memberikan transcutaneous spacing. Ini adalah salah satu tindakan medis yang menggunakan defibrilator ya. Jadi bagaimana cara melakukan TCP ini rekan-rekan juga perlu ketahui. Dan juga ada penggunaan dopamin, epinefrin, ini juga perlu kita ketahui. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya untuk konsul ke ahli, itu juga menjadi hal yang jadi catatan dalam algoritma bradikardi ini. Kemudian ada hal-hal yang lain seperti misalkan penggunaan obat-obatan atropin, kemudian epinefrin, dopamin. Nah, ini juga perlu rekan-rekan pelajari. Dan berikutnya ada akut coronary syndrome, bagaimana ACS ini kalau misalkan kita tidak menanganinya secara benar, maka bisa jadi dia akan mengalami cardiac arrest. Nah, untuk mencegah terjadinya hal itu, maka rekan-rekan perlu menjalankan protokol yang ada atau algoritma yang disediakan oleh American Heart Association. Tentunya seperti sama di awal kita perlu memastikan bagaimana tanda gejala dari ACS ini, apakah dia betul-betul mengalami ACS atau bukan. Setelah itu kemudian bagaimana kita memberikan pertolongan pertamanya berupa memberikan oksigen, kemudian pemberian aspirin, pemasangan EKG 12 lead, kemudian juga bagaimana kita melakukan thrombolytic checklist ya, bagaimana ketika thrombolytic checklist ini sangat diperlukan ketika misalkan dia betul-betul terjadi akut coronary syndrome dan memerlukan fibrinolytic terapi seperti ini. Jadi harus kita melakukan fibrinolytic checklist terlebih dahulu. Dan pertanyaannya apakah ada atau tidak di tempat kerja rekan-rekan fibrinolytic checklist? Kalau tidak ada, perlu dibuat karena ini sangat penting. Oke, dan menjadi catatan adalah bagaimana
pertolongan akut coronary syndrome ini sangat erat kaitannya dengan waktu ya. Waktu yang dibutuhkan ini betul-betul harus betul-betul sangat singkat. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bisa memberikan pertolongan yang optimal. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, seperti misalkan dalam waktu 1-10 menit ini kita sudah harus bisa melakukan cek vital sign, memasang IV, kemudian memastikan lagi untuk histori pasiennya, kemudian jika memang belum dilakukan diberikan aspirin, kita sudah harus bisa memberikan aspirin di 10 menit pertama ini. Kemudian rekan-rekan juga harus bisa menginterpretasikan EKG, bagaimana, apakah dia termasuk ST elevasi atau ST depresi, apakah STEMI atau non STEMI. Oke, nah ini yang bisa kita lakukan dalam akut coronary syndrome, dan juga persiapan bagaimana melakukan fibrinolytic terapi. Apakah itu door to balloon atau door to needle, itu harus kita kenali bagaimana cara melakukannya, walaupun mungkin kita tidak melakukan di lapangan, setidaknya kita sudah aware atau sudah tahu prosedur hal tersebut. Nah, kemudian juga di dalam ACLS ini dibahas terkait dengan algoritma stroke ya, dan stroke ini sangat saya rasa sangat sering juga terjadi di site ya, seperti halnya ACS tadi. Jadi perlu kita untuk mempelajari stroke ini mulai dari asesmennya, bagaimana kita memastikan orang tersebut terkena stroke atau tidak, terkena stroke atau bukan. Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan berikutnya untuk melakukan ACLS survey, bagaimana melakukan clear breathing airway-nya, kemudian memberikan bantuan seperti pemberian oksigen, kemudian bagaimana kita memastikan atau mengasesmen dengan metode FAST ya, yang mungkin rekan-rekan bisa pelajari hal tersebut, dan ini berkaitan atau sama halnya seperti ACS ya. Jadi ini sangat berpacu dengan waktu, sehingga kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu untuk bisa memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami stroke ini. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui terkait dengan ACLS ya. Dan ini tambahan dari ACLS yang terbaru di 2020, bagaimana kita pada saat menemukan korban yang mengalami cardiac arrest, entah itu di luar ataupun di dalam fasilitas kesehatan, yang perlu kita garis bawahi ini terkait dengan airway management, bagaimana kita memasang advanced airway. Apa untuk di out of hospital perlu sekali memang dipasang advanced airway seperti ETT atau supraglottic airway. Nah, untuk pemasangan ETT hanya direkomendasikan kepada atau dilakukan oleh paramedik ataupun petugas medis yang tingkat keberhasilan memasang ETT dalam 1 kali percobaan itu tinggi ya. Jadi kalau memang ada orang yang sering melakukan intubasi dan tingkat keberhasilannya tinggi, itu boleh melakukan atau memasang ETT di out of hospital atau di luar rumah sakit atau di luar fasilitas kesehatan. Tapi kalau tingkat keberhasilannya rendah, maka yang disarankan adalah supraglottic airway ya. Kemudian di dalam rumah sakit itu seperti itu, atau di dalam fasilitas kesehatan, tentunya di dalam fasilitas kesehatan ini harusnya sudah banyak yang expert untuk memasang atau melakukan intubasi, sehingga buat rekan-rekan yang ada di sini perlu kiranya juga untuk kita bisa berlatih untuk melakukan intubasi, sehingga ketika ada kejadian emergensi kita sudah siap untuk melakukan intubasi.